assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo. Aduh lama ya nggak jumpa ya kan. Lama juga gitu aku nggak cerita-cerita lagi. Jadi po hari ini tuh aku bakal ceritain. Sebelum ke ceritanya kalian like dulu dong video aku, subscribe, terus tuh komen, di share gitu biar aku tuh lebih semangat bikin videonya po. Udah? Sudah? Oke, makasih udah nonton dan subscribe. Ayo lanjut ke ceritanya. Jadi ini nih Sapo, kalau untuk kita kayak para perantau gitu kan, atau anak-anak pekerja yang jauh dari orang tua, mahasiswa, utamanya tuh kan kita harus butuh kos-kosan gitu kan kalau kita jauh dari rumah orang tua. Nah jadi di sini tuh aku bakal ngebahas atau cerita-cerita ya tentang kos-kosan aku sendiri sebelum ngontrak. Oke, jadi dulu itu kan aku ngekos ya. Jadi sekarang tuh kan orang juga kayak kalau misalkan ngekos pasti dong cari yang murah gitu ya untuk menghemat kan. Nah biasanya tuh kan kita pasti carinya murah-murah banget. Nah kalau misalkan tapi apa ya, gimana ya po ya, nggak semua kos-kosan murah itu memberikan kenyamanan bagi penghuni. Kadang juga ada sesuatu makanya kos-kosan itu bisa murah kayak gitu. Mungkin itu yang aku alamin ya di tahun 2000, sekitar tahun 2014 2015 mungkin ya, atau 2013 14 lah gitu. Jadi tuh aku ngekos di salah satu, ya di sana lah ya, pokoknya di tengah-tengah kota gitu. Nah aku tuh ngekos ikut temenku po. Di situ tuh kos-kosannya tuh ada 4 kamar. Aku tuh pertama kali ke situ tuh kayak bagus gitu kan kos-kosannya ya kan, bersih, terus tuh ya bagus lah ya untuk kos-kosan yang apa, murah kayak yang dia tawarkan harganya gitu kan. Udah nih, singkat cerita aku ngekos dong di situ. Jadi aku tuh ngekos sama teman-temanku tuh ada 5 orang. Jadi satu kamar itu kan kamarnya cuma 4, kami berlima. Jadi satu kamar itu ada yang isinya 2. Nah kebetulan aku sendiri waktu itu kan, sendiri. Jadi kos-kosanku tuh ada 4 kamar, terus tuh dapur, kamar mandi 1. Jadi menurut aku tuh dengan fasilitas ada kasur, ada lemari, ada TV, ada mesin cuci, itu tuh dengan harga yang murah kayaknya bagus banget gitu kan. Udah fasilitasnya lengkap, ada kompor juga kayak gitu. Udah, jadi waktu itu waktu aku ngekos aku tuh nggak ada ngerasa sama sekali apa-apa, karena kan memang aku tuh nggak terlalu peka ya po ya masalah-masalah kayak gitu ya kan. Udah nih aku ngekos, terus tuh nggak lama kosanku, temanku tuh ada yang pindah. Jadi aku tuh berinisiatif untuk pindah ke kamarnya dia gitu kan, yang menurut aku tuh lebih aku suka aja gitu kamarnya dia. Jadi kamarku yang di depan itu dijadikan buat tempat nonton aja po, buat teman-teman kalau lagi datang nongkrong kayak gitu, karena kan dia nggak ada ruang tamunya. Jadi otomatis kamar aku itu dijadikan tempat nongkrong, tempat nonton ya kan, ngumpul-ngumpul. Singkat cerita, waktu malam itu aku tidur dong sama temanku. Aku emang nyuruh dia tidur bareng aku gitu. Ya nggak apa-apa, kayak lebih seru aja gitu kalau ada temennya kan. Jadi dia tidurlah sama aku malam itu. Aku nggak tahu itu sekitar jam berapa, yang jelas mungkin sekitar malam lah ya, sekitar jam 2 jam 3. Kan wastafelnya itu kan nggak terlalu jauh dari kamar ya kan. Lagi pula kosannya juga nggak terlalu besar. Jadi kalau ada aktivitas di dapur itu pasti kedengeran di kamar. Nah gitu. Jadi malam itu tuh sekitar, ya pokoknya tengah malam gitu, aku tuh dengar po ada yang cucian piring. Ya itu kayak piring-piring, gelas-gelas yang bahat ya kayak biasa lah, kayak mana sih kalau orang lagi cuci piring, ada suara airnya juga kayak gitu. Aku nih kebangun gara-gara suara itu kan. Terus tuh aku mikirnya, buset siapa nih yang rajin benar gitu tengah malam cucian piring. Apa mungkin dia nggak bisa tidur ya kan, makanya dia cari kesibukan. Yaudahlah aku biarin aja ya kan, namanya juga ya terserah dia lah, dia mau cuci piring bagus lagi ya kan, mungkin dia lagi rajin. Ya udah aku tinggal tidur aja lagi. Nah kita tuh kan kalau pagi bangun tuh mandi tuh dari jam 5:30 tuh sudah ngantri po, karena lama gitu mandinya ya kan, cewek-cewek. Ya udah aku bangun lah tuh jam 5, sudah ada yang mandi, emang bubuhannya udah bangun. Terus tuh aku langsung dong ke dapur. Aku liatin nih, wastafel, nggak ada tanda-tanda habis cuci piring. Piring masih aja numpuk, masih banyak bekas semalam ya kan. Terus yang aku dengar itu siapa gitu yang cuci piring ya kan. Sementara warga-warga di situ tuh kayak nggak terlalu berdekatan gitu jarak rumahnya po dari kos-kosan kami itu. Jadi ya aku mikirnya ya mungkin aku salah dengar. Ya udah aku cuekin aja, dan aku juga nggak cerita sama teman-teman aku kayak gitu. Nah terus itu po aku tuh kayak maksudnya udah nyuekin gitu kan. Mungkin maksud aku ya mungkin emang cuma perasaanku aja. Terus malam itu kita tuh lagi ngumpul-ngumpul gitu kan, lagi ngumpul-ngumpul di ruang nonton kayak gitu. Jadi kami semuanya ada di situ di kamar itu lagi nonton gitu kan. Terus ya biasa lah cewek-cewek ya kan, bercanda-bercandaan gitu. Terus tuh kami tuh pada hadap ke tembok gitu, kayak lagi nonton film horor tapi kayak takut-takutan gitu. Jadi kayak peluk-pelukan kayak gitu kan. Jadi menghadap ke sana semua tuh kan. Jadi temanku yang paling ujung tuh meluk guling, terus tuh ya peluk-pelukan kayak gitu loh. Nah temanku yang paling belakang ini, aku tuh ngomong gini, awas ya kayak gitu.
takutnya ada yang meluk kamu gitu dari belakang ya. Niat aku kan cuma bercanda, kita kan lagi ya bercanda-bercanda gitu ya kan. Terus tuh tiba-tiba dia langsung kayak meluk aku tuh kayak erat banget gitu. Aku sampai lepas dong, lepas kayak gitu kan, keratan nih kayak gitu. Kakak dia kan manggil aku kakak gitu kan, kakak kayak gitu, kayak nggak mau ngelepas gitu, nggak mau balik kan. Jadi aku nih kayak kenapa nih bocah. Habis itu aku manggil dong temanku, kenapa nih kayak gitu. Tapi dia terus kayak meluk aku terus kayak gini gitu kan, kak kayak gitu. Jadi aku senggol gini aja, lepas coba. Nah pas dia tuh lagi balik kayak gini langsung teriak dia po, langsung tutup matanya. Kenapa sih kenapa. Habis itu dia kayak gitu, termenung. Ya aku merinding deh kalau ingat-ingat itu. Dia termenung, terus tuh dia nangis kan. Habis itu dia cerita, katanya waktu tadi kita lagi main peluk-pelukan dia itu beneran, katanya ada yang meluk dia itu dari belakang kayak gitu. Nah kenapa dia teriak? Soalnya katanya pas dia menghadap kayak begini, itu tuh langsung dari atas tuh perempuan yang dilihat, perempuan rambutnya panjang tuh ngejuntai ngetutupin mukanya dia, makanya dia langsung teriak. Habis itu dia kayak shock gitu loh po. Ya Allah, itu untung bukan aku yang ngalamin, untung bukan aku yang di belakang. Kalau aku di belakang kayak mana? Astagfirullahaladzim, sabar ya. Jadi dari situ dia sudah kayak merasa wah kayaknya nih kos-kosan nggak beres deh kak kayak gitu. Tapi ya kita nggak mau pindah dong, murah ya kan, dimana mau dapat semurah itu. Jadi ya udahlah. Jadi tiap malam itu semenjak kejadian itu, tiap malam kami tuh tidur sama-sama. Terus tuh tiap malam pasti ada yang kayak gini loh po, apa tuh, nih dinding di gitu, kayak ini nih, kayak gini gitu. Jadi kayak model kuku tuh ditempelin ke tembok gitu loh, kayak gini tuh. Kedengeran nggak? Ya aku mau pas dengerin itu langsung tutup selimut, peluk aja temanku tuh. Ya Allah ya Robbi, aku sampai astagfirullahaladzim gimana gitu. Nah nggak lama habis kejadian itu, jam 3:30 di kamar mandi, biur ada orang mandi. Bangun dong aku hitungin, temanku lengkap po. Siapa tuh yang mandi? Astagfirullahaladzim, sudah aku langsung baca-baca semampu dan sebisaku. Ya Allah, kayak gitu, cepet tidur sampai akhirnya aku ketiduran dalam ketakutan sampai ketiduran. Besok paginya aku ceritain dah kebubuhannya kan, kalau tadi subuh tuh ada yang mandi. Tapi pas kita bangun tuh WC lantainya kering kerontang ya kan, nggak ada apa-apa sama sekali. Ya udah deh, aku lemes aja. Nggak sampai situ po ceritanya. Aku waktu teman-teman beda shift sama aku masuk pagi, teman-teman masuk malam, otomatis aku sendirian di kos-kosan itu kan. Aku berusaha sekuat tenaga biar nggak kaget, nggak takut, nggak parno, nggak mikir negatif, tapi nggak bisa. Aku coba, aku tutup kamar, aku dengerin musik, nggak bisa, karena aku dengar ada suara bapak-bapak di dapur. Dia nggak ngomong, cuman kayak mendem, tau nggak, kayak dan itu sering. Kejadian itu sering kalau aku sendirian. Takut maling, tapi kan pintu aku tutup, aku kunci. Ya udah, setelah aku dengar suara mendaham itu, aku keluar dari kosan, aku kunci kosan, aku ke depan gang, tunggu mereka sampai pulang. Aku nongkrong di depan masjid sampai mereka pulang, baru aku balik ke kos juga. Itu po cerita aku. Kalau kalian punya cerita juga nggak tentang kos-kosan yang kayak gitu? Banyak sih sebenarnya, karena aku sering pindah-pindah kos-kosan dan semuanya rata-rata kayak gitu, dan semuanya murah-murah. Oke po, kalau kalian misalkan punya cerita juga yang menarik tentang kos-kosan kalian, bisa kalian ceritakan ke aku. Kita berbagi aja gitu ya po ya. Oke, segitu dulu video dari aku po, cerita aku, mudah-mudahan ini menghibur ya po ya. Ya kita cuma sekedar cerita-cerita aja. Oke, terima kasih banyak udah nonton video aku dan menyempatkan waktu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.